Shalom, damai sejahtera berkah dalam. Saudara seiman, berjumpa lagi di bincang kita. Saya Katarina Ika. Hari ini mau membahas nih seputar Allah adalah kasih. Jadi, Allah itu kan mengasihi kita tiada berkesudahan dengan menurunkan anaknya yang tunggal di dunia. Jadi kan sudah sewajarnya untuk kita membalas kasih Allah itu. Tapi bagaimana sih caranya kita bisa membalas kasih Allah jika Allah tidak kelihatan? Nah, untuk itu sudah ada bersama saya di sini Romo Kristiaji yang akan membantu kita untuk lebih memaknai, mendalami, mengerti apa itu kasih Allah dan juga untuk merefleksikan diri kita. Nah, tak kenal maka tak sayang kan Romo? Katanya begitu. Oh iya. Jadi sekarang silakan Romo perkenalan untuk lebih lanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ika. Biasa dipanggil Mbak Ika ya? Ya. Nah, saya berterima kasih juga untuk Komsos Mavita yang memberi kesempatan untuk kita bersama-sama mendalami tema pertama di bulan Kitab Suci Nasional. Baik, saya akan perkenalan singkat saja. Nama saya diberi permandian Albertus Manyus. Lalu nama diri saya Kristiaji Raharjo. Dan saya menjadi Romo sejak tahun 2000. Jadi sudah berapa saya tahun ya? Saya 3 tahun Romo itu masih. Waktu itu masih 3 tahun. Ya, berarti masih imut-imut. Sekarang amit-amit ya? Ya, puji Tuhan. Oke. Lalu sampai hari ini saya masih menjadi Romo MSC dan asal saya dari Purworejo sini aja. Dari Cangkrep Lor itu ya. Nggak tahu di peta ada nggak ya? Nah, setelah tamat SMP, saya SMP dulu di SMP Buderan, lalu lanjut ke Seminari Mertoyudan, dan memilih untuk bergabung bersama Tarekat MSC. Setelah diterima, maka proses pendidikan tahun pertama di Manado. 1 tahun, selanjutnya novisiat di Novisiat Karanganyar Kebumen, dan terus mengikuti proses pendidikan sampai akhirnya ditabiskan tahun 2000 itu. Demikian perkenalan singkat saya. Dulu pernah pelayanan di mana saja, Romo? Oh, tempat pelayanan, baik. Dengan semangat yang masih jadi anak muda sekitar tahun 2000, berarti usia saya waktu itu 29. Belum kepala 3 kan. Nah, saya senang sekali karena saya ditugasi di tempat yang menurut banyak orang itu tempat yang paling berat, yaitu secara geografis ya, yakni di pedalaman Papua. Pernah ke sana Mbak Ika? Belum pernah. Tapi tahu ya Papua itu di mana ya? Tahu. Oh, tahu. Pelajaran geografinya lulus berarti. Nah, lalu di pedalaman Papua itu kira-kira kalau boleh digambarkan ya situasi sekitar 20 tahun lalu. Itu belum ada sinyal HP. Sederhananya itu, lalu bisa dibayangkan? Bisa, Romo. Bisa. Apa rasanya ya kalau kita yang biasa berkomunikasi lalu tidak bisa komunikasi. Tapi bagi saya waktu itu bukan suatu kendala yang berarti, karena memang sudah diniati gitu ya, bahwa nanti mau tugas di pedalaman. Malah saya punya HP dan saya pakai paling 1 tahun itu hanya 2 kali saya pakai. Yaitu pada saat ada rapat di kota Merauke, di pusat kabupaten. Itu dan pengalaman di Papua, kalau mau diceritakan panjang sekali. Tapi apa yang mau ditanyakan nih, yang mau diketahui? Ada nggak sih Romo 1 atau 2 pengalaman Romo di Papua yang mengacu pada tema kita hari ini nih, Allah adalah kasih. Baik. Pertama untuk diri saya sendiri dulu ya. Saya pada saat itu ditempatkan tugas yang geografisnya lebih banyak sungai-sungai, air gitu. Daerah lembah, bukan daerah pegunungan. Maka banyak tempat atau stasi, tempat pelayanan itu yang harus melewati sungai, perairan itu. Dan saat itu saya tidak bisa berenang. Padahal daerah itu juga banyak buaya. Nah, kelihatannya mengerikan ya. Tetapi saya merasakan Tuhan itu menyertai saya sehingga pada saat perjalanan sering lewat sungai yang banyak buaya itu pun saya tidak pernah terbalik itu. Tapi mungkin seandainya perahu saya terbalik, mungkin buaya tidak mau makan.
Tuh, kenapa Romo? Karena cuma tulang keras ya, begitu kira-kira. Tapi intinya itu, saya tidak pernah mengalami suatu kesulitan yang sangat berarti. Saya merasa Tuhan menyertai niat baik untuk tugas perutusan atau pelayanan itu. Dan kasih Allah yang kedua saya alami juga pada diri umat. Umat yang sederhana, umat yang secara pendidikan, secara ekonomis, sarana prasarana itu tertinggal dibandingkan kita yang ada di Jawa atau di kota besar itu. Mereka tetap mencintai gereja. Semangatnya luar biasa. Misalnya dalam keinginan untuk berdoa, memperhatikan kehidupan iman gitu, tetap. Meskipun juga terbatas dalam penguasaan bahasa Indonesia begitu. Lalu Romo adaptasinya di sana bagaimana Romo? Adaptasinya bukan pakai bahasa Tarsan bukan ya? Iya. Tetapi mereka memang bahasa komunikasinya jadinya bahasa Indonesia. Karena antar suku bisa saja bahasanya berbeda. Nah itu, dan yang paling utama adalah ternyata bahasa kasih. Meskipun kita orang sana, saudara-saudari kita mengatakan kita rambut lurus ya. Kita berbeda rambut, berbeda warna kulit. Mungkin warna kulit saya hampir sama. Tetapi karakter budaya yang berbeda itu tidak membuat kita terpisah gitu ya. Dan terutama selain bahasa kasih itu ya karena iman menyatukan kita. Kita sama-sama murid Yesus gitu ya, yang sama-sama mau belajar menjadi murid Yesus. Saya kira itu. Dan pengalaman yang lebih berat lagi pernah juga saya alami. Bayangkan ya Mbak Ika. Ya. Misalnya jam 10 itu ya. Kalau buat teman-teman mungkin lagi pada semangat-semangatnya ya, kongko-kongko ngobrol gitu atau nonton TV dan sebagainya. Di sana jam 10 listrik itu sudah padam. Aduh, sedih banget. Jadi tapi nggak sedih juga. Ternyata malah bisa punya waktu untuk me time gitu ya. Oh, me time. Ya, kadang sambil main gitar, nyanyi, melihat bulan itu, menikmati alam, sungguh terasa tidak ada silau lampu-lampu jalan gitu ya. Lebih syahdu ya, Lebih syahdu. Tapi kadang-kadang terbayang juga, tuh gimana ya enaknya teman yang lagi tugas di Jakarta dan sebagainya gitu. Tetapi sekali lagi saya tidak merasa akhirnya atau dibuang atau merasa di tempat yang terpinggirkan, disingkirkan begitu enggak. Saya merasa justru di tengah iman saudara-saudari yang sederhana itu, saya belajar untuk bagaimana membahasakan juga secara sederhana kasih Tuhan itu. Lalu mewujudkan pelayanan bukan hanya dalam liturgi, tetapi juga dalam kehidupan sosial ekonomi, bagaimana membantu mengembangkan juga sekolah, itu ikut memikirkan juga peningkatan kehidupan umat. Dan itu sungguh terasa, bahkan sampai juga harus misalnya ikut membangun gereja secara fisik, ikut manggul kayu gitu ya. Oh iya Romo. Ya karena pada saat itu ya untuk nyemangati umat. Saya katakan kalau memang umat pengen punya gereja, ya buktikan. Tunjukkan bahwa sobat itu, teman-teman itu pengen punya gereja. Yang terjadi mereka menyiapkan kayu, bagus-bagus kayunya untuk nanti tiang-tiang gereja itu. Dan kami mencarikan semen, bahan-bahan yang dari luar gitu ya. Itu pengalaman sederhana, sebagian kecil. Kalau mau diceritain panjang banget. Wah itu mah sederhana Romo, itu luar biasa. Nah kalau mengacu pada pengalaman Romo yang di Papua itu, menurut pandangan Romo sendiri, apa itu kasih dan bagaimana ciri-ciri pribadi orang yang mengasihi? Wah ini pertanyaannya berat sekali ya. Kasih, bagi saya kasih itu sebenarnya sederhana, yaitu suatu pemberian diri. Suatu persembahan kita, apa yang paling berharga dari kita untuk kita persembahkan. Tentu pertama kasih kepada Tuhan kan, karena kita sendiri sudah menerima pemberian diri Tuhan yang sangat berarti, yaitu Yesus sendiri. Lalu kita merasa memiliki Tuhan yang begitu dekat. Seperti halnya Mbak Ika mungkin punya sahabat itu ya, yang selalu hadir. Sahabat yang sejati kan bukan hanya hadir pada saat kita ngalami senang, ngalami dompetnya tebel gitu ya. Justru teruji sahabat sejati pada saat kita mengalami kesulitan, masalah, dia ada.
Betul, Romo. Betul begitu ya, Iya. sangat diamini pasti. Nah, Yesus hadir untuk kita yang berdosa ini. Maka bagi saya itu kasih Allah yang sempurna, bahkan Yesus mau memberikan seluruh dirinya agar kita selamat. Dan kita diterima apa adanya, bahkan dosa kita, dosa saya diampuni. Nah, itulah yang membuat kita juga dipanggil untuk mengasihi, memberikan yang terbaik, bahkan juga mau melayani gitu. Satu sama lain sesuai tugas dan peran masing-masing. Itu menurut saya kasih. Kasih yang sungguh nyata gitu ya, yang bagi kita bisa menjadi perjuangan, suatu proses juga dalam hidup. Dengan kata lain itu rela berkorban ya, Romo? Ya, salah satu ciri atau tanda nyata dari kasih yaitu ya siap untuk berkorban. Belajar untuk, saya sendiri juga belajar untuk mendengarkan umat, misalnya sebagai Romo. Cara mendengarkan umat zaman sekarang ya misalnya dengan melakukan survei, melihat data sensus, melihat apa yang diinginkan dan diharapkan umat, itu cara mendengarkan umat, cara mengerti, memahami, dan kemudian bersama-sama saling membantu untuk mewujudkan itu. Saya kira itu yang menjadi perjuangan kita semua. Karena kalau tidak mengenal atau tidak mengerti apa yang misalnya ya, kita saat ini kan baru kenal gitu ya, belum lama langsung acara podcast kayak gini. Ya. Betapa groginya saya ini ya, saya pun harus diwawancarai oleh seorang reporter yang sudah pengalaman. Aduh, gitu kan. Apalagi nah, saya. Tapi saya percaya bahwa Mbak Ika pasti punya niat baik, punya Amin. Tujuan baik untuk mau menggali pengalaman kita bersama. Amin. Salah satunya, contohnya saya hanya pemancing saja kan begitu. Ya. Nah, begitu pula saudara-saudari, Bapak Ibu di rumah pasti juga punya pengalaman kasih Tuhan itu yang nyata. Gitu. Jangan kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi ya. Apalagi Mbak Ika? Begini. Jadi kan Allah itu udah mengasihi tiada berkesudahan ya, Tapi kalau yang namanya mencintai atau mengasihi, kalau bertepuk sebelah tangan itu sakit kan ya, Romo? Aku nggak pernah ya. Iya, maksudnya. Mbak Ika pernah mengalami sakit gitu? Kebanyakan. Masyarakat pada umumnya ya, berbicara secara general, Romo. Nah, kalau seperti itu kan berarti kita juga harus membalas atau menanggapi kasih Tuhan lah dengan mengasihi Allah. Oke. Nah, supaya Allah tidak sakit hati karena bertepuk sebelah tangan itu maksudnya ya. Oke. Mungkin terus saja. Nah, bagaimana sih Romo caranya mengasihi Allah jika Allahnya aja nggak kelihatan, Romo? Oke. Sederhana sekali. Kalau Tuhan itu mau mengatakan I love you gitu ya, sayang. Seperti Mbak Ika pernah mengatakan sayang juga banyak pada seseorang mungkin ya. Nah, kan tidak cukup hanya ngomong. Ya. Tidak cukup hanya texting misalnya. Action, Romo. Action, tindakan. Salah satu tindakan nyata kemudian adalah hadir kan. Datang, menyapa, ada di situ, makan bareng dan sebagainya. Nah, itu yang dibuat Allah. Dia tidak hanya mengatakan atau dari jauh tidak terdengar, tidak terlihat, tetapi dia hadir nyata dalam diri Yesus. Pribadi Yesus, Putra Tunggal itu adalah sebenarnya tanda cinta Tuhan yang nyata. Dia wujudnya bukan kitab, sekedar kitab suci jatuh dari langit ya, tetapi wahyu yang sempurna ya wujud kehadiran Tuhan ya Yesus itu, pribadi Yesus. Maka luar biasa kita bersyukur punya pribadi Allah yang kita kenal yang begitu dekat, yang sangat mencintai kita, yang nyata dalam diri Yesus. Salah satunya tadi Yesus yang rela berkorban, Yesus yang mengajarkan apa yang dimaui Tuhan, sehingga kita lebih mengenal Allah itu seperti apa lewat ajaran Yesus. Kita juga tahu Allah maunya apa, juga tahu lewat Yesus. Nah, tapi sekarang masalahnya kita tidak pernah ketemu Yesus kan? Iya, betul. Ketemunya mungkin Yesi, Yesa dan sebagainya ya. Iya. Ketemunya Yesus mungkin lewat film-film digambarkan itu atau lewat bacaan kitab suci kan? Iya, betul. Nah, gimana sekarang mungkin ya? Sekarang saya yang tanya kah? Oh, bukan ya. Saya tanya untuk diri sendiri berarti. Gimana mengalami Yesus itu sekarang yang hadir nyata saat ini? Nah, bisa lewat keluarga. Yesus kan mengatakan siapa yang melakukan kasih, mengasihi yang paling sederhana, yang paling hina, itu sama dengan melayani atau mengasihi Yesus. Nah,
Sama halnya seperti itu, Yesus hadir pada saudara-saudari kita, pada teman-teman kita yang mungkin sedang mengalami krisis. Tema hari ini kan juga terkait dengan krisisnya ya. Krisis iman. Nah, apakah kita tergerak nggak, peduli nggak, atau nggak mau tahu lah, cuek aja. Kita nggak bantu. Nah, Yesus hadir dalam keadaan seperti itu. Bahkan Yesus juga mengundang kita untuk apa? Misalnya ada teman menyakiti kita. Apakah sekarang saya juga bisa mengampuni misalnya? Memaafkan. Itu kenyataan bahwa saya disakiti, saya dikecewakan. Pernah ngalami itu ya mungkin ya Mbak ya? Wah, pernah lah. Aku nggak perlu cerita panjang lagi kalau sudah pernah ngalami ya. Pengalaman tersakiti, dikecewakan, itu kan membuat kita seringkali krisis identitas ya. Kadang aku ini orang yang tidak layak disayang. Kenapa aku diduakan gitu kan? Atau aku di PHP gitu. Apalagi ya? Aku ditinggalkan itu kan, lalu merasa saya tersakiti. Aku nggak merasa dicintai, nggak didengarkan, nggak dimengerti. Nah kadang-kadang keluarga, papa mama, bapak ibu atau kakak adik, sahabat, pacar bahkan kadang-kadang malah menyakiti kita begitu dalam gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan menaruh harapan. Justru orang-orang yang paling dekat itulah yang seringkali kadang menyakiti kita begitu dalam. Kenapa kira-kira Mbak Ika? Karena Mbak Ika kan pasti berharap dia harusnya orang yang paling mengerti kan? Iya. Yang paling memahami, mengertiku, tapi kok ternyata tidak. Jadi kebutuhanku nggak terpenuhi, lalu saya kecewa. Nah kadang-kadang kita sama Tuhan juga begitu. Pernah ngalami kita berdoa, memohon ini, itu, lalu nggak terkabulkan. Sering loh Romo. Sering ya. Kok malah saya yang tanya ya? Jadi kayak saya hostnya ya. Ya udah gantian. Oh ini sharing aja Romo. Oke, sharing ya. Terus apa lagi? Banyak kan permasalahan sekarang masyarakat secara umum nih Romo ya. Yang krisis iman, merasa nggak disayangi, pokoknya merasa terbuang lah Romo. Nah, kira-kira Romo punya nggak sih tips untuk move on dari perasaan itu? Oke, tips ya, kayak aku psikolog aja. Yeah. Tapi sederhana aja dari pengalaman saya maupun juga pengalaman saya mendampingi gitu ya. Yang paling awal, paling pertama adalah proses menerima. Menerima bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. Kadang-kadang kalau ada hal buruk, tersakiti, kecewa dan lain-lain, seakan-akan itu aku nggak mau menolak. Betul. Reaksi pertama kita adalah penolakan. Betul. Nah, maka proses pertama adalah proses untuk menerima bahwa itu sungguh terjadi pada diri saya. Lalu dalam proses penerimaan itu apa? Kita jujur terhadap diri. Saya merasa apa pada saat kata-kata atau sikap, tindakan dari orang yang menyakiti tadi? Pertama-tama adalah aku merasa apa misalnya? Biasanya kalau saya tidak didengar, tidak dimengerti, yang muncul biasanya merasa perasaan benar sih Romo. Kadang malah merasa aku yang benar gitu. Ya biasanya kalau orang merasa benar terus kayak nggak mau tahu sama bahkan menyalahkan orang lain itu yang salah gitu ya. Ya, betul. Jadi seakan-akan sebenarnya aku nggak mau peristiwa itu terjadi kan, karena saya benar nih. Tapi faktanya terjadi kan. Iya betul. Nah, proses itu yang seringkali harus ditempuh dulu. Selama kita masih merasa diri paling benar, merasa diri harusnya itu tidak terjadi, kamu yang salah, yang harusnya begini-begini, pasti itu selalu masih penolakan. Dan itu kita sakit hati itu pasti tetap masih ada. Maka kalau mau sembuh, mau berproses, menerima situasi itu adalah menerima itu menjadi merangkulnya sebagai bagian dari pengalamanku. Artinya aku sungguh mengalami itu. Faktanya adalah aku tersakiti kan. Saya kecewa, saya harusnya berharap pacar saya atau orang tuaku mengerti saya, mendukung saya, tapi kok malah nggak dengerin, nggak mengerti. Lalu yang terjadi aku merasa tidak didengar, tidak dimengerti. Nah, itu dulu diakrabi kenyataan itu. Nggak usah terharu Mbak, santai aja. Terus kan sudah sembuh kan? Ini bisa bertanya begini pasti karena sudah sembuh. Nah lalu yang kedua setelah menerima gimana? Belajar untuk mengampuni. Dan itu saat yang paling berat. Tapi untuk mengampuni butuh kita berserah diri kepada Tuhan. Jadi menyerahkan, ini Tuhan pengalamanku, aku yang tersakiti, aku yang lemah, aku yang nggak didengarkan, aku yang kecewa, itu ya. Lalu yang terjadi apa? Ya kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Maha Baik. Kalau Maha Baik, Dia pasti akan mengampuni.
kalau kita yang salah. Atau juga mau mengampuni teman kita, sahabat kita yang salah. Yang kedua, Allah kan maha tahu. Nah, pasti Tuhan tahu juga apa yang terbaik yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita sudah, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan sebagainya. Tapi pada saat kita mengalami kesulitan, masalah, kita lupa bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan sendiri, atau panik ke sana kemari, cari solusi. Pertama-tama, minta Tuhan. Karena kan kita percaya Allah yang Maha Kuasa. Ya dia segala-galanya bisa. Ya betul. Jadi kita ngomong, mengakui, mengatakan dengan bibir kita, tapi kadang-kadang tindakan kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah maka yang kedua tadi, supaya kita bisa mengampuni, menerima, ya berdoa. Ya. Datang pada Tuhan. Juga ada Bunda Maria. Ada kesempatan untuk kita bisa curhat. Curhat tanpa bakal diteruskan ke orang lain, itu ya curhat sama Tuhan Yesus, ya, sama betul. Bunda Maria. Terjaga rahasia. Rahasia terjaga. Dan tidak perlu biaya pulsa atau internet kan. Cukup nyalakan lilin, tapi hati-hati jangan sampai kebakar ya lilinnya. Lalu bicara apa adanya. Iya betul. Dan nggak usah panjang lebar. Kenapa? Kalau saya meyakini kalau doa itu harus spesifik. Khusus ya, spesifik. Yes. Tetapi kadang-kadang perlu panjang lebar atau perlu sederhana aja? Tergantung suasana hati. Suasana hati, Romo. Dan tergantung skala permasalahan, masalahnya. Yes. Oke. Kalau masalahnya lagi berat, iya betul. Doanya bisa panjang gitu ya. Lebih panjang dari rosario. Iya. Nah, itu kan apa? Kita ngomong banyak, mau cerita banyak, seakan-akan Tuhan tidak tahu masalah kita kan? Iya betul. Padahal tadi kita bilang katanya Tuhan Maha tahu. Tapi kenapa kita harus ngomong panjang lebar? Cukup datang aja. Nyoh, monggo Gusti. Itu. Ini masalah saya tahu, Tuhan tahu yang sedang terjadi pada diriku. Sudah, tenang aja terus. Sekarang isi hatiku dengan damai. Beri aku kasih dan pengampunan. Bisa memaafkan. Terus bisa kemudian yang ketiga, akhirnya melihat ada makna apa di balik krisis, keraguan, kebimbangan itu. Lalu nanti pelan-pelan kita bisa mendengar sabda Tuhan mau bicara apa. Ya. Kita bisa menemukan kemudian jalan. Lalu setelah itu kita bisa menjumpai orang yang tadi menyakiti. Karena apa? Aku sekarang sudah damai. Sudah menerima kenyataan itu. Lalu bisa memaafkan. Nah, proses itu pasti harus ditempuh. Tidak ada jalan lain. Betul. Dan itulah kasih. Cuma tahap dari setiap orang pasti beda-beda. Nah, tergantung bagaimana proses itu dijalani gitu ya, Mbak Ika. Baik Romo, kalau sebagai orang Katolik sendiri, apa sih identitas orang Katolik itu sih Romo? Nah, sesuai obrolan kita tadi Mbak Ika, ya identitas paling jelas dari kita adalah sebagai orang yang dikasihi Allah. Orang-orang yang sungguh berharga di mata Tuhan. Buktinya, yang paling berharga dari Allah diberikan pada kita. Maka kita ini sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang Katolik adalah yang paling jelas identitas kita adalah orang yang dikasihi. Berarti kasih itu adalah harusnya menjadi cara hidup kita. Saya, Mbak Ika, semua saudara-saudara. Maka ya menemukan kasih Tuhan, melihat dengan kacamata Tuhan yang penuh kasih itu, lalu juga menghadapi peristiwa, masalah, mengampuni dan sebagainya, tadi rela berkorban, itu betul. Semua ya karena wujud kasih. Nah itulah ciri kita. Seperti juga perintah utama dari Yesus kan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Itu. Baik Romo, luar biasa. Terima kasih Romo untuk sharing-sharingnya, sungguh berguna. Jadi saudara-saudaraku, pengalaman mengasihi sebagai orang Katolik itu nyata dalam diri keluarga, sahabat, kekasih mungkin, dan orang-orang terdekat kita atau lingkungan kita sendiri. Nah, ciri-ciri pribadi orang yang mengasihi itu rela berkorban dan menghendaki bahwa orang yang dikasihinya itu harus bahagia. Tapi kadang juga kita merasa kalau kita ini nggak dikasihi, ragu, apa Tuhan itu ada sih? Kenapa kok keinginan kita nggak pernah terwujud? Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu semua? Yang pertama adalah kita berusaha menerima dulu. Menerima tentang pengalaman yang pahit itu. Kemudian setelah kita menerima, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa. Kemudian setelah itu kita belajar mengasihi.
lewat mengampuni sesama kita. Dan yang terakhir adalah kita merefleksikan pengalaman kita sendiri, mencari sudut pandang positif atas masalah yang telah terjadi kepada kita. Nah, sebagai orang Katolik sendiri sudah seharusnya kita untuk hidup dalam kasih Allah, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Sama seperti perikop di pertemuan kita pertama ini, yaitu kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah pada kita. Mari saudara-saudariku semua, kita saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih. Salam berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.